Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin'amatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man salaka ala nahdihi wa hadihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Musalla Baitur Rahmah, wabil khusus akhi fillah Ustaz Haji Rusmin, Bapak Haji Irham, dan seluruh pengurus, bapak-bapak jamaah salat subuh Musalla Baitur Rahmah yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam serta istiqamah dalam ibadah, dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan dari perintah-perintah Allah, dan Allah memaafkan kekurangan-kekurangan dari kita saat melaksanakan ibadah, melaksanakan tugas. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah maafi kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai hari kiamat kelak. Meneruskan pengajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid darain, amin. Hadis terakhir dari bab bi bayani kasratit turuqil khair. Ini bagian hadis terakhir dari bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Al-Khamis wal Isrun, hadis yang ke-25, An Nabi Musa radhiyallahu taala anhu, dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun, terhadap setiap seorang muslim, laki-laki dan perempuan, punya keharusan untuk mengeluarkan sedekah. Walaupun sedekah di sini maksudnya sunnah. Tapi paling tidak seharinya, tiap harinya itu ada yang kita keluarkan sedekah kita. Kenapa memang disunnahkan seperti itu, diperintahkan seperti itu? Ini tidak lain agar kelak nanti di akhirat, saat umat manusia itu bisa selamat dari neraka, bisa mendapatkan keridhaan Allah dan kemudian
dengan keridhaan Allah, Allah masukkan ke dalam surga, kita pun dari umat Sayyidina Muhammad bisa mendapatkan itu. Ya. Kalau ada manusia umat dari manusia ini yang Allah selamatkan dari neraka dengan sebutir kurma, ya, dengan sedekahnya yang pernah dikeluarkan, maka Allah pula menginginkan itu terjadi pada umat Sayyidina Muhammad SAW. Intinya, pada saat ada sebuah seruan tentang orang yang Allah selamatkan dari neraka, nah kita termasuk yang Allah panggil, yang Allah selamatkan dari neraka karena sedekah kita. Intinya, jangan sampai nggak sedekah. Ala kulli muslimin shadaqatun. Atas setiap muslim laki-laki dan perempuan, setiap harinya harus ada sedekah yang dia keluarkan secara sunnah, secara tatawu, bukan wajib. Maka mudah-mudahan biar Allah murahkan rezekinya. Jadi setiap pagi walaupun sedikit bisa sedekah. Bisa ngasih fakir miskin, orang susah. Qala ara'aita illam yajid. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya, bagaimana kalau nggak ada sama sekali uang yang kita sedekahkan? Uang yang kita sedekahkan nggak ada sama sekali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'mal biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya kalau begitu, kalau nggak ada uang disuruh kerja sama Nabi. Nanti kalau kerja yang bisa memberikan manfaat buat dirinya, dan nanti kelebihannya sedekahi. Qala ara'aita illam yastati'. Kalau nggak punya duit disuruh kerja. Ntar udah kerja dapat hasil, dia bisa manfaatin, sisanya dia bisa sedekah. Nah sekarang fa'ilam yastati, kalau kerja juga dia kagak bisa. Dia nggak mampu untuk kerja, nggak mampu untuk kerja. Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Kata Rasulullah, kalau nggak bisa dia kerja, nggak bisa melakukan ya aktivitas yang bisa menghasilkan uang, yu'inu dzal hajah, maka bantu orang yang punya hajat. Bantu orang-orang yang minta pertolongan. Berarti udah bukan lagi dengan materi nih, tapi dengan tenaga. Kayak tetangga mau punya hajat, kita bantu. Tenaga mau kriaan, kita tolong. Tetangga mau mulid, gitu. Atau jamaah mau mulid, ya kita tolong. Apa kayak kita beresin. Nah itu pun dianggap sedekah. Qala ara'aita illam yastati. Sekarang bantuin orang juga nggak bisa. Bantuin orang nggak bisa. Rupanya badannya udah nggak bisa bantuin orang, udah kaku, atau udah loyo, atau juga malas. Dia bisa malas, bisa sakit udah. Bantuin orang udah nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Ya'muru bil ma'rufi awil khair. Ya sudah, kalau memang dia udah nggak bisa ngebantuin orang dengan tenaganya, maka apa? Ya'muru bil ma'ruf. Ajak orang kepada kebaikan.
buat status yang sekiranya ngajak orang kepada kebaikan, itu pun dianggap sedekah. Ya. Wa yanha 'anil munkar, larang, cegah, berikan tahu kepada keluarga, kepada kerabat, kepada teman-teman kita akan bahayanya kemaksiatan, akan bahayanya kemungkaran. Ajak mereka kepada kebaikan, larang mereka daripada keburukan. Itu pun ya dianggap sedekah. Qala ara'aita illam yaf'al. Bagaimana ya Rasulullah? Pendapat engkau kalau itu juga nggak bisa dilakuin. Nggak amar ma'ruf, nggak ngajak orang kepada kebaikan, kagak mencegah dari keburukan, nggak bisa itu juga dilakukan. Apa kata Rasulullah? Yumsik 'anis syarr fa innaha shadaqatun, muttafaqun alaih. Kata Nabi, cegah dirinya untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak melakukan kemaksiatan, untuk tidak melakukan kezaliman. Maka itu juga dianggap sedekah. Oh. Berarti memang adil Allah. Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sedekah ini bukan hanya milik orang yang memiliki harta. Sedekah ini ya bukan hanya milik orang yang memiliki harta. Maka siapapun, bagaimanapun kondisi orang tersebut punya peluang besar untuk bersedekah. Dengan begitu dia punya peluang besar bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Punya peluang besar ya untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah maksudnya. Nah, maka dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membatasi sedekah itu ya sekedar tidak membatasi sedekah itu dengan materi, dengan uang. Jadi siapa aja bisa sedekah, siapa aja bisa selamat dari neraka, siapa saja bisa dekat dengan Allah, siapa saja bisa meredam murka Allah, ya siapa saja bisa Allah masukkan ya ke surga dengan sebab sedekahnya. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Yarhamkallah. Oh, jadi kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, duit nggak punya, kerja juga kagak bisa, ya nolongin orang juga agak kuat, ya ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan juga nggak bisa. Ya udah, cegah diri kita untuk tidak melakukan dosa, cegah diri kita untuk tidak melakukan maksiat, pelihara diri kita untuk tidak melakukan kejahatan. Karena tarkus syarr amalun wa kasbun lahu thawabun. Karena yang namanya meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan, meninggalkan kezaliman, itu adalah perbuatan usaha yang memiliki pahala. Jadi kita ngelakuin ibadah itu pahala, ninggalin maksiat juga itu pahala, walaupun dengan cara kita tidur. Di samping kita ini ada yang gibah misalkan. Dah saya kagak mau, saya menghindar lah untuk tidak gibah misalkan. Nah itu pahala. Jadi mencegah diri kita, memelihara diri kita dari apa yang Allah haramkan, itu pun termasuk dianggap pahala. Gitu. Maka itu pun kata Rasulullah dikategorikan termasuk sedekah. Jadi bapak itu nggak mau ngezalimin orang, bapak nggak mau culas kepada orang, bapak nggak mau berbuat
salah kepada orang lain, ya, itu sedekah. Nah, dari itu peluang besar untuk umat Sayyidina Muhammad SAW, ya, itu selamat. Peluangnya besar sekali, ya, selamat dari neraka. Berarti semua umat Sayyidina Muhammad kalau ngamalin ini, itu insya Allah Allah selamatkan dari neraka. Oh, Masya Allah. Ya. Inilah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Jadi nggak ada istilahnya kita nggak bisa sedekah. Pasti bisa sedekah. Walaupun hanya, ya, tidak melakukan satu dosa atau maksiat, itu pun dianggap sedekah. Muttafaqun alaih, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ayo silakan ya, bertanya. Yang pertama, nah, apakah ini itu sedekah itu lebih tinggi dari sholat? Jadi pentingnya sedekah, karena sedekah ini adalah termasuk amalan yang bisa meredam murkanya Allah. Meredam mukanya Allah. Jadi sedekah ini satu amalan yang bisa meredam murkanya Allah, yang bisa nyelamatin kita dari neraka. Apakah dengan seperti ini, dengan keutamaan seperti ini, dia lebih tinggi dari sholat? Ya pastinya tidak. Bahkan sholat adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama, ibadah pertama dan paling utama, serta jadi penentu untuk seluruh amal ibadah yang lain. Ya sedekah kita nggak akan punya arti kalau nggak sholat. Kita sedekah rajin, tapi kagak sembahyang, nggak ada manfaatnya itu sedekah. Hah? Iya, tapi pahala dunia tetap dikasih sama Allah. Ada orang baik banget nih, tapi sembahyang enggak. Pahala dunia dikasih. Tapi kalau akhirat rusak. Kenapa rusak? Karena sholatnya rusak. Makanya yang pertama ditanya oleh Allah, bagaimana yang disampaikan Sayyidina Muhammad, awalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama ditanya itu adalah salat. Dan salahat, kalau salatnya baik, salahat sairu amali. Baik seluruh. Kalau salatnya baik, maka akan baik semuanya. Kalau salatnya enggak baik semuanya. Nah, selesai. Jadi kalau salat ini satu ibadah yang memang Allah wajibkan untuk sebagai bentuk ingatan seorang hamba kepada Allah, ketundukan seorang hamba kepada Allah, kesetiaan seorang hamba kepada Allah. Di lain sisi, salat ini juga adalah sebagai pengajar, pengilmu, penuntun agar kita ini bisa menyerahkan seluruh amal ibadah kita tulus karena Allah. Gimana sedekahnya ikhlas karena Allah? Gimana sedekahnya murni untuk Allah? Gimana sedekahnya itu memang benar-benar untuk meraih ridho Allah? Kalau dia kagak sholat. Orang kalau kagak sholat dan sholatnya kagak benar, orang kalau kagak sholat nggak bisa dia ikhlas. Nah, sementara syarat ibadah itu adalah ikhlas. Karena dihukumkan percuma orang sedekah
apalagi sedikit. Banyak aja dia keluarkan sedekah, tapi tujuannya riya. Diterima nggak tuh sedekah? Atau sombong, nggak diterima. Atau ujub, yang ngerasa bangga, wah saya mau udah pasti dah masuk surga. Dalam hatinya, saya mau pasti masuk surga, saya selamat, karena saya udah banyak sedekah. Kan gitu misal. Ya, seberapapun sedekah yang kita keluarkan, kalau memang penyakit-penyakit itu masih ada, riya, sombong, ujub, menghinakan orang, menyela orang, ingin diucapkan terima kasih, maka semuanya akan tertolak, akan tertolak. Itu habis, terhapus, dibatalkan oleh Allah semuanya itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi Allah ungkap sedekah ini dalam ayat yang tadi dibacakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Artinya kalau buat orang-orang kafir, nauzubillahi min dzalik, buat orang-orang munafik, nauzubillahi min dzalik, buat orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibukakan secara jelas dan sesadar-sadarnya bahwa ya begitu amat ya berpengaruh sedekah yang Allah perintahkan dalam kehidupan dunia ini. Andai saya sedekah saat di dunia, saya nggak bakal kena azab seperti ini. Nggak bakal saya disiksa, nggak bakal saya dihinakan, nggak bakal saya menderita, merana seperti ini. Nggak bakal saya terbakar, nggak bakal saya kena murka Allah. Makanya bahasanya, laula akhartani. Ya Allah, coba mundurin sebentar saja, putar mundur ke waktu. Artinya apa? Balikin lagi sedikit ke dunia. Aku akan bersedekah, tuh. Karena saat itu yang diharapkan oleh orang kafir, yang diharapkan oleh orang-orang munafik, orang musyrik, orang-orang penuh dengan dosa, itu adalah diampuni. Karena harapan besarnya itu adalah terlepas dari siksa. Karena yang mereka sedang alami adalah siksa. Dan siksa itu bisa teredam, ya, siksa itu bisa ditangguhkan, siksa itu bisa diangkat, itu dengan salah satu amalan yang namanya sedekah. Makanya dia minta balikin ke dunia buat ngapain? Sedekah. Dan jadi orang soleh. Kata Allah, kalla, dah ketahuilah, udah nggak ada balik-balik. Karena setelah ini sudah masuk alam barzah. Karena di belakangnya alam dunia ini ada alam barzah, dan kalian sudah ada di alam barzah. Artinya alam di mana Allah sudah mulai fungsikan balasan, dan Allah sudah mulai angkat seluruh amal. Artinya udah nggak ada perbuatan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi sekarang kesempatan untuk itu. Nah, kalau ahli surga, semuanya juga manusia itu akan menyesal apa yang pernah dia lalaikan dalam kehidupan ini. Ya bahasanya, coba. Maka kalau yang sudah maksimal dia lakukan semua kewajiban, yang sunnah dia lakukan dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan, nggak akan nyesal, karena di sana dia akan langsung menerima balasan yang luar biasa dari Allah. Kecuali orang yang mati syahid. Mati syahid adalah mati yang amat mulia. Tapi orang yang mati syahid, di sananya tuh masih tetap minta kembali. Minta kembali di dunia, ke dunia lagi, perang lagi, dibunuh lagi, kembali lagi, perang lagi. Saking mulianya kemuliaan,
yang Allah berikan terhadap orang-orang yang mati syahid. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum itu kita alamin, ayo kita lakukan yang kita mampu, ya kita lakukan sebisa yang kita mampu. Jangan sampai kelak ada penyesalan. Ya. Dan mudah-mudahan Allah lindungin kita dari kekafiran, dari kemusyrikan, dari kemunafikan. Ngeri, Pak. Pas melek udah nggak bisa sedekah. Pas melek udah nggak bisa sedekah. Nah, makanya sekarang lagi ada duit, ya sedekah pakai duit. Kalau nggak ada ya pakai, kalau nggak ada ya kerja. Kalau kerja kagak bisa juga, ya tolongin orang pakai tenaga. Kalau nggak bisa juga, ya udah ngajak orang ngaji dah. Oh ini subuh yang ngaji gitu aja. Kalau kagak bisa sedekah. Kalau itu juga kagak bisa, udah jangan ngelakuin dosa. Itu pun dianggap sedekah. Tapi kalau ini lima-limanya kita bisa lakuin, alhamdulillah. Nah, sedekah pakai duit bisa, terus dia kerja juga. Kerja itu sedekah, Pak. Nyari nafkah itu sedekah. Fa ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u bihi. Itu sedekah, kita nyari nafkah itu sedekah. Sisanya kita sedekahin, nolongin orang. Kita lakuin juga. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar kita lakuin juga. Sampai yang terakhir itu adalah jauhin dari maksiat, itu pun kita lakukan. Maka semuanya dah dapat. Kalau semuanya dapat, mudah-mudahan Allah terima. Allah terima, Allah selamatkan kita dari panasnya neraka jahanam. Sudah? Mudah-mudahan manfaat, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.